Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Mirza dengan NIM A1R1250003, Program Studi Psikologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu Bapak Adam Mansur Sajia, Master of Engineering. Tugasnya yaitu mengerjakan tugas dari halaman 22 sampai 32, yaitu mengerjakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP pada Microsoft Excel. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama. Yang pertama kita buat tabelnya terlebih dahulu. Oke, kalau sudah kita buat tabelnya, selanjutnya kita isi tabel gapok menggunakan rumus VLOOKUP. Nya sama dengan VLOOKUP buka kurung, kita klik sel B2 atau lookup value-nya ini yang B2, kemudian titik koma, lalu kita buat tabel referensinya yang tabel gaji ini kita blok, kemudian kita klik F4 pada keyboard. Oke, untuk mengunci, kemudian kita ketik titik koma, lalu 2 titik koma 0 tutup kurung, lalu kita enter. Sudah, tinggal kita tarik ke bawah. Selanjutnya kita kerjakan rumus horizontal lookup-nya. Lookup-nya di sini kita tambahkan potongan, tabel potongan sama di sampingnya gapok kita kasih tambahkan kolom potongan. Oke, kalau sudah kita buat tabelnya seperti ini, kita isi eh, tabel kolom potongan menggunakan rumus HLOOKUP, yaitu rumusnya sama dengan lookup buka kurung, kemudian kita klik lookup value-nya, yaitu sel B2 ini, kemudian titik koma, lalu kita blok tabel potongan ini, tabel referensinya, kemudian kita klik F4 di keyboard, oke. Kemudian titik koma, kita isi row index number-nya itu 2, titik koma, lalu kalau true itu berarti 0, terus tutup kurung, lalu kita enter. Oke, kalau sudah seperti ini kita tarik ke bawah, cepat. Oke, tabel potongan sudah
berhasil diisi menggunakan rumus lookup. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengerjakan tugas yang selanjutnya, yaitu menggabungkan rumus VLOOKUP dengan string left, mid, dan right pada Microsoft Excel. Oke, yang pertama kita buat tabelnya terlebih dahulu. Langsung saja kita buat tabelnya. Baik, kalau sudah kita buat tabelnya semua, selanjutnya kita isi kolom nama barang menggunakan rumus VLOOKUP, yaitu menggabungkan rumus VLOOKUP dengan rumus left. Rumusnya yaitu sama dengan VLOOKUP, buka kurung, left, kemudian buka kurung lagi, kita klik, kita ketik kita klik sel A2 ini, kemudian titik koma, kita ketik 3 angka paling depan ini, bisa N, berarti kita ketik 3, kemudian buka kurung, titik koma, lalu kita blok tabel array-nya, yaitu yang tabel barang ini, tabel referensinya, kita blok. Kemudian kita klik F4 pada keyboard. Setelah itu kita ketik titik koma, kemudian kita ketik di sini 2, titik koma lagi, 0, 0 ini benar, tutup kurung, kemudian kita enter. Oke, kalau sudah VLOOKUP, left, kita enter. Oke, kalau sudah kita tinggal tarik ke bawah. Oke, selanjutnya untuk mengisi kolom harga, kita menggunakan rumus VLOOKUP digabungkan dengan rumus string mid. Oke, langsung saja. Rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP, buka kurung, mid, buka kurung lagi, kemudian kita klik sel A2, kemudian titik koma, 5, titik koma, 5 lagi, tutup kurung, kemudian titik koma, kita blok tabel array-nya atau tabel referensinya yang ini, kemudian kita klik F4 pada keyboard. Oke, setelah itu titik koma lagi, kita klik indeks numbernya 2, lalu titik koma 0, untuk 0 ini true, terus lalu tutup kurungnya 1, kemudian kita enter. Nah, oke, kalau sudah kita tarik ke bawah, ada tambah ini. Oke, selanjutnya kita isi tabel stoknya menggunakan rumus VLOOKUP digabungkan dengan rumus right, yaitu rumusnya sama dengan VLOOKUP, buka kurung, right, buka kurung lagi, kita klik
teksnya ini sel A2, kemudian titik koma 3 untuk number char-nya, lalu tutup kurung, kemudian titik koma, lalu kita blok tabel array-nya atau tabel referensinya yang ini, kemudian kita klik F4 pada keyboard, kemudian kita ketik titik koma, lalu 2 untuk indeks numbernya, lalu titik koma, lalu kita ketik 0 untuk hal ini true, kurung, lalu kita enter. Ya, tinggal kita tarik ke bawah. Oke. Oke, kalau sudah begini, mengerjakan rumus VLOOKUP digabungkan dengan rumus string left, mid, dan right sudah selesai. Lanjut ke tugas berikutnya. Baik, di sini saya mengerjakan tugas yang selanjutnya, yaitu menggabungkan rumus VLOOKUP dengan string left, mid, dan right pada Microsoft Excel. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita buat tabelnya terlebih dahulu. Oke, kalau tabelnya sudah selesai, selanjutnya kita akan mengisi kolom nama barang, harga, status dengan menggunakan rumus VLOOKUP digabungkan dengan rumus string. Untuk mengisi kolom nama barang menggunakan rumus VLOOKUP plus left. Oke, rumusnya adalah Sama dengan VLOOKUP buka kurung, left, buka kurung lagi, kemudian kita klik sel A2, lalu titik koma, kita hilangnya berarti di situ. Ya, kemudian tutup kurung, titik koma, kemudian tabel array-nya kita blok yang ini, tabel referensinya yang bego satu ini kita blok, kemudian kita klik F4 pada keyboard, itu titik koma 2, titik koma lagi 0, lalu kemudian enter. Oke. Selanjutnya kita tarik ke bawah. Oke, sudah untuk rumus lookup dengan left. Selanjutnya kita menggunakan rumus lookup digabungkan dengan rumus mid untuk mengisi tabel harga. Langsung saja rumusnya sama dengan lookup buka kurung mid, kemudian buka kurung lagi, kita klik sel A2 ini, setelah itu kita ketik titik koma, lalu kita kemudian titik koma, lalu kita start nama.
Oke, selanjutnya kita akan isi kolom harga menggunakan rumus halukat digabungkan dengan rumus mit. Rumusnya yaitu sama dengan halukat buka kurung mit buka kurung lagi, lalu kita klik sel A2 ini, kemudian titik koma, ketik start numbernya itu 4. Nah, ini yang keempat kan, 4, terus titik koma, lalu jumlah numbernya itu ada 4 jumlah karakternya. Jadi titik kurung, lalu titik koma, kemudian kita blok lagi tabel array-nya yang ini, yang harga ini, kemudian kita klik F4 pada keyboard, kemudian titik koma, kita ketik angka 2, titik koma, lalu enter. Selanjutnya kita tarik ke bawah. Oke, dengan begini rumus halukat dengan mit sudah selesai. Selanjutnya kita isi kolom status menggunakan rumus halukat digabungkan dengan rumus right. Rumusnya sama dengan halukat. Kemudian buka kurung right, lalu buka lagi, kemudian kita klik sel A2-nya ini, kemudian kita ketik nomor karakternya, salah, dapat ini A2 terus titik koma 4, tutup kurung, titik koma lagi, lalu kita blok tabel array-nya yang ini, scope, kemudian kita klik F4 pada keyboard, kita tutup titik koma, lalu buang titik koma lagi 0, lalu kita tutup kurung, kemudian enter. Oke, ya kita enter kembali hasilnya belakang. Oke, dan begini sudah untuk tugas menggabungkan rumus halukat dengan rumus string right, left, dan width sudah selesai. Selanjutnya saya akan mengerjakan tugas praktik pertemuan ketujuh ini, yaitu sesuai ketentuan yang ada. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita buat tabelnya terlebih dahulu. Selanjutnya, karena kalau sudah tabelnya, selanjutnya kita isi kolom jabatan. Sesuai yang di keterangan ini, jabatan diisi menggunakan fungsi if dan string mit. Jika ADM maka jabatan staf administrasi, jika TPD maka jabatan tenaga pendidik. Oke. Ini saja kita isi menggunakan rumus if digabungkan dengan rumus string mit. Oke, langsung saja kita isi rumusnya, yaitu sama dengan if buka kurung mit
buka kurung lagi, kita klik sel A2, kita klik sel A2 ini, kemudian kita ketik titik koma, kemudian kita lihat itu start numbernya itu dia ke-5, nanti kita ketik 5, titik koma, kemudian huruf yang diambil itu 3, berarti kita ketik 3, lalu tutup kurung sama dengan titik koma, ketik tanda petik, administrasi, ADM, tanda petik lagi, titik koma, lalu tanda petik lagi administrasi sesuai di keterangannya. ADM itu administrasi, tanda petik lagi, kemudian titik koma, if, buka kurung, mid, buka kurung lagi, kita klik sel A2, kemudian kita di situ titik koma, lalu 5, titik koma 3, tutup kurung sama dengan ini titik tanda petik ini TPD, tanda petik lagi titik koma, tanda petik lagi TPD tadi tenaga kerja, tanda petik lagi tutup kurung, kemudian kita enter. Oke, sudah. Lalu kita tarik ke bawah. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita isi gaji pokoknya menggunakan rumus VLOOKUP dengan tabel reference adalah tabel gaji yang ini. Tabel arraynya berarti di sini kita ketik sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lalu lookup value-nya ini berarti ini lookup. Oke, selanjutnya kita isi gaji pokok menggunakan rumus VLOOKUP dengan tabel reference adalah tabel gaji yang ini. Oke, langsung saja rumusnya sama dengan VLOOKUP, buka kurung, lalu kita klik lookup value-nya yang ini, sel B2, kemudian titik koma, lalu kita blok tabel gajinya, ini tabel arraynya, tabel referensinya, kemudian kita klik F4 pada keyboard, yaitu titik koma 2, titik koma lagi 0, tutup kurung, lalu kita enter. Oke, kalau sudah tinggal tarik ke bawah. Oke, kita kasih RP dulu. Oke, selanjutnya kita isi kolom potongan menggunakan rumus VLOOKUP dengan tabel reference, tabel potongan yang ini. Ya, langsung saja rumusnya sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita klik lookup value-nya yang ini B2, kemudian kita klik titik koma, ketik titik koma, kemudian kita blok ini tabel
arraynya atau tabel referensinya yang tabel potongan kita blok, kemudian klik F4 pada keyboard, lalu titik koma 2, titik koma 0, buka tutup kurung, lalu enter. Oke, sudah. Selanjutnya tinggal tarik ke bawah. Oke, selanjutnya untuk mengisi jumlah potongan gaji pokok, eh, untuk mengisi jumlah potongan itu gaji pokok dikali potongan, ya dikali potongan. Oke, selanjutnya untuk mengisi kolom jumlah potongan menggunakan rumus kali di Excel. Seperti yang di keterangan, jumlah potongan itu gaji pokok dikali dengan potongan. Oke, langsung saja kita ketik rumusnya sama dengan. Lalu kita klik sel gaji pokok, kemudian kita ketik tanda bintang, habis itu kita klik sel F2 ini yang potongan, kemudian enter. Oke, selanjutnya tinggal kita tarik ke bawah. Nice. Selanjutnya untuk yang mengisi gaji bersih ini, seperti yang di keterangan, yaitu gaji pokok dikurangi dengan jumlah potongan. Berarti menggunakan rumus kurang sama dengan kita klik sel ini, gaji pokok, terus kita ketik kurang, habis itu kita klik sel G2 ini yang jumlah potongan. Kita enter. Nice. Kalau sudah, kita tarik ke bawah. Oke, dan begini tugas pertemuan ketujuh, praktik yang ketujuh sudah selesai. Lanjut ke tugas berikutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk mengerjakan praktik pertemuan ke-8 ini. Buat tabel seperti ini, lalu dibuatkan pivot table-nya. Oke, langsung saja. Yang pertama kita buat tabelnya terlebih dahulu. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita buatkan pivot table. Caranya kita blok tabelnya semua ini. Kemudian kita klik insert. Setelah itu kita pilih yang pivot table ini, yang di bagian table. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini sudah seperti ini. Lanjut kita cek di sini kota, produk, kota, produk, sales, sama pendapatan bersihnya. Oke, kalau sudah, kita checklist semua kotanya, kita tarik ke kolom ini. Kemudian pendapatannya, untuk pendapatan kita untuk sales kita tarik ke
value ini, pendapatan juga, tarik ke value ini, kemudian untuk produk dia di row ini. Oke, kalau sudah seperti ini, sesuai yang ditentukan, kita disuruh urutkan kota berdasarkan penjualan sales terbanyak. Oke, berarti di bagian kolom labels ini kita klik, kemudian kita klik yang more sort option ini, descending ini yang Z2A, kemudian ini kita pilih yang sum of sales ini. Setelah itu kita klik OK. Nah, tuh dia bakalan terurut dari yang paling besar ke yang paling kecil. Dia bakalan terurut seperti ini. Dari yang paling besar ke yang terkecil. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan untuk mengerjakan latihan praktikum yang ke-9. Seperti ini, membuat tabel seperti ini, lalu kita isi sesuai dengan ketentuan yang ada di bawah ini. Kita langsung saja tanpa berlama-lama. Yang pertama, buat tabelnya terlebih dahulu. Oke, kalau sudah selesai dibuat tabelnya, selanjutnya kita isi kolom yang masih kosong ini. Baik, yang pertama kita isi kolom listrik watt terlebih dahulu. Listrik watt ini menggunakan rumus if untuk mengisinya, dan sesuai dengan ketentuan di sini, jika tipe M4 maka listrik sebesar 900 watt, dan jika tipe M70 maka listrik sebesar 1350 watt. Oke, langsung saja kita isi rumusnya sama dengan if buka kurung, lalu kita klik sel C5 ini, yang N45 ini, kemudian ketik sama dengan tanda petik N45 tutup tanda petik lagi, titik koma 900 seperti yang di ketentuannya, lalu titik koma, if lagi, if buka kurung, klik lagi sel C5 ini, kemudian sama dengan tanda petik lagi M70, tanda petik titik koma 1350. Oke, kita lihat masih ada yang salah atau tidak. Tutup kurung if C5. C5 M45. Oke, kalau sudah seperti ini kita enter. Nah, kalau sudah tinggal kita tarik ke bawah hasilnya. Oke, ya terisi semua. Kita kasih rata tengah. Oke, selanjutnya untuk mengisi kolom harga jual masih menggunakan rumus if, yaitu rumusnya sama dengan if buka kurung, lalu klik sel D5 ini yang 900, kemudian sama dengan ketik 900 titik koma, lalu kita isi 900 ini tuh di keterangan dia sama dengan harga jualnya 135 juta.
Oke, berarti di sini kita ketik 100. Kemudian titik koma, lalu if lagi, buka kurung, kemudian klik lagi sel di 5 ini, kemudian sama dengan 1350 titik koma. Oke, kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, kalau udah begini, tinggal tarik ke bawah hasilnya. Oke, kemudian kita rapihkan format cell. Oke, selanjutnya isi kolom uang muka ini. Untuk mengisi kolom uang muka ini, di ketentuannya yaitu harga jual dikali dengan 30%. Oke, rumusnya sama dengan klik harga jual ini, sel E5 ini, kemudian kali bintang, lalu kita ketik 30%. Kemudian kita enter. Nah, setelah itu kita tarik hasilnya ini ke bawah. Nah, oke. Selanjutnya kita isi kolom KPR. Untuk mengisi kolom KPR ini menggunakan rumus kurang. Harga jual dikurang dengan uang muka. Rumusnya berarti sama dengan klik sel E5 ini yang harga jual, kemudian kurang dengan uang muka yang sel F5 ini, kemudian enter. Oke, selanjutnya tarik ke bawah. Oke, kalau sudah, selanjutnya mengisi angsuran 10 tahun ini menggunakan rumus bagi, yaitu besar KPR dibagi dengan 120. Seperti yang ada di ketentuan ini. Oke, rumusnya sama dengan kita klik sel G5 ini yang KPR, kemudian garis miring, kita ketik 120, kemudian enter. Nah, oke. Kalau sudah, tinggal tarik ke bawah. Oke, selesai. Oke, kalau sudah seperti ini, praktik ke-9, latihan praktik ke-9 sudah selesai. Lanjut ke tugas selanjutnya. Baik, di sini saya akan lanjutkan untuk mengerjakan latihan praktikum yang ke-10. Sepertinya ini tugasnya. Oke, langsung saja. Yang pertama, buat tabelnya terlebih dahulu. Oke, kalau sudah kita buat tabelnya, selanjutnya kita isi kolom yang masih kosong ini sesuai dengan ketentuan yang ada di sini.
Oke, yang pertama untuk mengisi jenis kuis. Oke, yang pertama untuk mengisi jenis kue ini kita menggunakan rumus VLOOKUP pada Microsoft Excel, yaitu rumusnya sama dengan VLOOKUP buka kurung, kemudian kita klik sel A6 ini yang di kode kue, kemudian titik koma, lalu kita blok tabel arraynya atau tabel referensinya. Tabel referensinya yang ini ya, tabel jenis dan harga kue. Kita blok, kemudian kita klik F4 pada keyboard, lalu ketik ke titik koma, kemudian ketik 2 titik koma, kemudian L, kemudian ketik 0, lalu tutup kurung, kemudian enter. Oke, kalau sudah seperti ini, kita tarik hasilnya ke bawah. Nah, oke, untuk mengisi harga kue ini juga masih menggunakan rumus VLOOKUP seperti yang sebelumnya, sama dengan VLOOKUP buka kurung, kemudian kita klik sel A6 ini untuk buka value-nya, kemudian titik koma, lalu kita blok tabel arraynya atau tabel referensinya yang ini, kode kue dan harga kue ini. Kemudian kita klik kanan, kita klik F4 pada keyboard. Setelah itu titik koma 2 untuk number indeksnya, titik koma lagi 0, lalu tutup kurung, kemudian enter. Oke, kalau sudah seperti ini, tarik ke bawah hasilnya. Oke, setelah itu klik kanan, kita format. Oke, selanjutnya untuk mengisi total belanja ini menggunakan rumus kali, yaitu sama dengan klik sel C6 ini yang harga kue, dikali tanda bintang dengan jumlah kue yang sel D6 ini, kemudian enter. Setelah itu tarik ke bawah hasilnya. Oke, selanjutnya untuk mengisi kolom klasifikasi ini menggunakan rumus if, yaitu rumusnya sama dengan if buka kurung, klik sel E6 ini yang total belanja, terus ketik lebih lebih besar sama dengan titik koma banyak, if lagi, kemudian buka kurung E6 lebih besar sama dengan oke, ini rumusnya, kemudian kita enter.
Setelah itu hasilnya kita tarik ke bawah. Oke, dengan begini tugas praktikum yang ke-10 sudah selesai.